Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Pertiwi Dian Apriani dengan NIM 2082445 dari Program Studi Tadris Bahasa Indonesia Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas moderasi beragama. Apa itu moderasi beragama? Untuk selengkapnya, simak lebih lanjut. Pembahasan yang pertama adalah konsep dan hakikat moderasi beragama dalam Al-Quran dan hadis. Moderasi beragama adalah cara pandang yang seimbang dan adil dalam menjalani kehidupan beragama. Moderasi ini mengajak kita untuk menghindari sikap ekstrim baik dalam keyakinan maupun dalam berinteraksi dengan orang lain. Moderasi beragama berarti memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan bijaksana serta menebarkan damai dan kasih sayang kepada semua orang. Al-Quran dan hadis menjadi landasan kuat bagi moderasi beragama. Keduanya menekankan pentingnya keadilan, keseimbangan, dan kasih sayang dalam setiap aspek kehidupan. Adapun kata wasat dalam Al-Quran menunjukkan pentingnya jalan tengah seperti yang disebut dalam surat Al-Baqarah ayat 143 yang menyebut umat Islam sebagai umat yang adil dan pilihan. Banyak hadis Nabi juga menekankan pentingnya menghindari sikap berlebihan dan selalu menjaga sikap yang baik dan penuh kasih sayang. Konsep moderasi beragama diterapkan dalam berbagai bidang seperti akidah, ibadah, muamalah, politik, dan alam. Moderasi ini mendorong kita untuk berpikir dan bertindak secara bijaksana, menghormati perbedaan, dan membangun masyarakat yang baik. Lalu, apa tantangan dari moderasi beragama? Tantangan dari moderasi beragama adalah sikap fanatik, yaitu kurangnya pengetahuan agama dan pola pikir yang kaku. Untuk mengatasi hal ini, kita perlu pertama, memperkuat pengetahuan agama, 2. menumbuhkan toleransi, 3. membangun masyarakat yang lain. Dengan ini, moderasi beragama menjadi kunci untuk hidup rukun dan berdampingan dengan damai di tengah keberagaman. Setelah kita membahas konsep dan hakikat moderasi beragama, kini kita lanjut ke pembahasan kedua, yaitu moderasi karakter asli agama Islam. Arus globalisasi yang cepat, kita sering dihadapkan pada berbagai tantangan dalam beragama. Salah satunya adalah munculnya berbagai pandangan ekstrim, baik dalam Islam maupun agama lain. Dalam artikel yang berjudul The Inevitable Breakdown of Religious Moderation oleh Hart Doswell mengkritik doktrin agama yang besar, menganggapnya mengandung unsur kebiadaban karena berasal dari masa lampau. Namun Rektor UIN Sunan Gunung Jati, Mahmud, punya pandangan berbeda. Beliau mengakui adanya ajaran agama yang bisa ditafsirkan secara ekstrim, akan tetapi tetap menekankan pentingnya moderasi dalam beragama, terutama dalam ranah publik. Bagaimana kita bisa menerapkan simbol agama dalam kehidupan berbangsa tanpa menyinggung pihak lain? Mari kita ambil contoh Konstitusi Madinah. Konstitusi ini mengandung nilai-nilai luhur seperti keadilan dan kesetaraan, tetapi juga mengatur aturan lokal yang hanya berlaku di Madinah. Kita perlu bijak dalam memilah mana yang relevan dan bisa diterapkan di Indonesia dan mana yang hanya berlaku dalam konteks tertentu. Moderasi Islam dalam ketatanegaraan juga penting. Islam mengajarkan nilai-nilai politis, tetapi tidak menentukan sistem pemerintahan tertentu. Kita harus menghindari politik yang diagamaisasikan atau memanfaatkan agama untuk kepentingan politik. Saat ini, politik identitas sedang berkembang pesat di dunia, termasuk dalam Islam. Islam lebih kuat
dibandingkan fundamentalisme agama lain, sehingga perlu menjadi perhatian khusus. Untuk mengatasi tantangan ini, Kementerian Agama Indonesia telah merumuskan moderasi beragama secara struktur pada tahun 2019. Moderasi beragama menekankan pada prinsip adil dan seimbang dalam semua aspek kehidupan. Prinsip-prinsip moderasi beragama meliputi yang pertama, tidak berlebihan, menjalankan agama tanpa berlebihan atau mengabaikan ajaran. Yang kedua, keseimbangan, menjalankan agama secara seimbang dalam semua aspek kehidupan. Yang ketiga, menempatkan sesuatu pada tempatnya, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dengan proporsional. Keempat, ada toleransi, yaitu menghargai dan menghormati perbedaan keyakinan. Yang kelima, ada musyawarah, yaitu mencari solusi bersama melalui musyawarah dan demokrasi. Yang keenam, reformasi, memperbaiki dan mengembangkan ajaran agama sesuai dengan zaman. Yang ketujuh, prioritas, memprioritaskan hal-hal yang lebih penting dan bermanfaat. Yang kedelapan, ada terbuka dan dinamis, terbuka terhadap perubahan dan inovasi dalam batas-batas syariat. Yang kedua, ada berkeadaban, yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai akhlakul karimah dan budaya luhur. Yang terakhir, mencintai bangsa dan negara, mencintai bangsa negara dengan semangat kebangsaan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip moderasi beragama, kita bisa hidup berdampingan dengan damai, menghargai perbedaan, dan membangun bangsa yang adil dan sejahtera. Setelah pembahasan kedua, kini kita lanjut ke pembahasan ketiga, yaitu toleransi dan intoleransi. Toleransi berasal dari bahasa Latin, yaitu tolere, yang berarti mengangkat, menerima, dan bersabar, menjadi prinsip fundamental dalam membangun kehidupan berbangsa dan yang harmonis. Toleransi memungkinkan masyarakat hidup rukun di tengah perbedaan agama, budaya, dan pandangan politik. Dalam era globalisasi dan perkembangan sosial, toleransi semakin krusial untuk membangun peradaban dan mencegah konflik. Namun, munculnya fundamentalisme dalam berbagai bentuk menjadi tantangan besar dalam mewujudkan toleransi. Fundamentalisme yang sering dikaitkan dengan Islam merupakan paham yang ingin kembali pada prinsip-prinsip dasar suatu ajaran. Interpretasi yang kaku terhadap doktrin-doktrin keagamaan menjadi ciri khas fundamentalisme yang cenderung menolak modernitas dan pluralisme. Namun, penting untuk melihat fundamentalisme secara lebih komprehensif. Karen Armstrong dalam bukunya The Battle for God memandang fundamentalisme sebagai respon terhadap krisis moral dan spiritual yang ditimbulkan oleh modernitas. Untuk membangun kehidupan yang lebih toleran, kita perlu melampaui pemahaman fundamentalisme dan membangun pemahaman keagamaan yang progresif, inklusif, dan pluralis. Setelah pembahasan ketiga, kini kita lanjut ke pembahasan terakhir, yaitu ekstremisme beragama dan ruang lingkupnya. Apa itu ekstremisme? Ekstremisme yaitu sebuah istilah kompleks yang mengacu pada sikap berlebihan dan melampaui batas, seringkali menjadi sumber perdebatan. Dalam terminologi syariat, sikap ekstrim disebut hulu, yang berarti berlebih-lebihan dalam suatu perkara atau bersikap ekstrim pada suatu masalah dengan melampaui batas yang telah disyariatkan. Ekstremisme bisa muncul dalam berbagai bentuk, seperti yang pertama, ekstremisme dalam akidah, yaitu keyakinan yang berlebihan dan tidak sesuai dengan ajaran agama. Contohnya, keyakinan Trinitas dalam agama Kristen, atau menganggap Ali lebih baik dari Rasulullah. Yang kedua, ekstremisme dalam praktik agama. Praktik agama yang berlebihan dan tidak sesuai dengan ajaran agama. Contohnya, beribadah sholat sepanjang malam tanpa tidur, berpuasa terus-menerus, atau menjadikan perkara yang tidak wajib menjadi wajib. Ketiga, ciri-ciri kelompok ekstrim, yaitu fanatik terhadap pandangan pribadi, mempersulit orang lain, berprasangka buruk, dan mengkafirkan orang lain. Ekstremisme bukan fenomena baru.
Dalam sejarah terdapat contoh seperti kelompok Khawarij yang mengkafirkan para penguasa dan ulama. Namun di zaman sekarang ekstremisme lebih bahaya karena dikaitkan dengan kelompok ekstrim mengasosiasikan jihad dengan perang, mengkafirkan sesama muslim dengan mudah, dan melakukan aksi kekerasan seperti bom bunuh diri. Adapun penyebab dari ekstremisme sendiri adalah yang pertama, faktor metodologi ilmiah, yaitu kebodohan dalam memahami ajaran Islam, menetapkan hukum secara kaku, dan fanatisme terhadap golongan atau mazhab tertentu. Dan yang terakhir ada faktor sosial, ekonomi, politik, dan permasalahan dunia, ketidakpuasan terhadap kondisi umat Islam, hegemoni kekuatan asing, dan meluasnya sekularisasi. Islam sebagai agama wasatiyah menawarkan kemudahan dan keseimbangan untuk mencegah berkembangnya ekstremisme. Dengan ekstremisme ditentang oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan memahami dan menolak ekstremisme, kita dapat membangun kehidupan yang lebih damai dan toleran. Sekian pembahasan mengenai moderasi beragama pada kesempatan kali ini. Saya Pertiwi Dian Apriani, sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.